Halo semuanya, selamat datang di Also Fintech. Di video kali ini kita akan membahas apa bedanya antara TV analog, TV digital, dan juga Smart TV yang seperti di sebelah saya ini. Apa sih perbedaan antara ketiga TV tersebut? Mari kita bahas mulai dari TV analog. Jadi TV analog ini sebenarnya namanya diambil karena TV analog adalah TV yang bisa mengubah sinyal analog yang ditangkap dari antena menjadi sebuah gambar di TV. Simpel banget kan? Jadi TV-nya itu bisa memproses sinyal analog menjadi sebuah gambar. TV digital juga kurang lebih sama. TV digital bisa mengubah sinyal digital yang diambil sinyalnya itu dapatnya dari antena ke TV ini, diproses sinyal digitalnya menjadi sebuah gambar. Jadi namanya TV digital. Oke? Dan kebanyakan TV digital itu juga bisa memproses sinyal TV analog. Jadi sebenarnya kalau sekarang kalian beli TV digital, itu biasanya TV tersebut juga bisa memproses sinyal TV analog. Jadi kayaknya untuk di tahun 2022 ini, kalau kalian pingin beli TV, ya kayaknya udah pasti kalian beli TV digital. Karena TV-nya udah bisa memproses sinyal digital menjadi gambar di TV kalian. Oke, jadi antara TV analog sama TV digital, kayaknya sekarang udah clear ya. Kalian harus beli yang TV digital, dan kayaknya sekarang yang jualan juga pasti jualan TV digital. Selain itu juga perbedaannya antara TV analog dengan TV digital adalah kalau TV analog dia sinyalnya kurang baik, itu biasanya banyak semutnya. Semut itu kayak begini nih. Saya udah lama juga nggak ngelihat semut TV ya. Saya udah lama juga nggak pakai TV analog. Nah, ini TV analog kalau nggak dapet sinyal itu banyak semutnya kayak gini gitu. Kita ubah dulu ya, males ngeliat semut. Oke. Nah, itu tadi adalah TV digital. Itu adalah tadi TV analog. Kalau TV digital itu kalau nggak dapat sinyal, entah mungkin dia bisa nggak dapat sinyal sama sekali, ataupun kalaupun sinyalnya rendah, dia biasanya patah-patah kayak kita nonton YouTube misalkan, kayak ada sedikit buffering, atau kalian nonton DVD, kalau dulu kalian pernah nonton DVD itu kurang lancar, ngadet-ngadet, kadang suka begitu. Tapi kenapa TV digital itu lebih disukai? Karena gambar TV digital itu sangat bagus, nggak ada semutnya. Itu sama kayak kita nonton YouTube misalkan. Karena kalau kita nonton YouTube, itu kan datanya kita ambil secara digital ya, lalu kita tampilkan di monitor handphone kita ataupun di komputer kita secara digital, jadi nggak ada semutnya dan gambarnya bagus banget dong kalau pakai kita download datanya gitu. Sama TV digital juga menggunakan hal yang sama, yaitu data digitalnya ditampilkan jadi udah nggak ada semutnya sama sekali. Jadi ya kalau kalian pakai TV digital, gambarnya bakalan jernih banget, udah enak banget nonton TV. Tapi pertanyaannya, apakah sekarang di tahun 2022 ini TV aja cukup? Kan itu pertanyaannya ya. Apakah dengan siaran TV di Indonesia aja cukup untuk kebutuhan kalian mencari informasi? Karena sekarang kalian kalau nyari-nyari informasi, nggak cuma di TV kan, kalian bisa cari di YouTube, kalian bisa cari di mungkin media lain, mungkin kalian nyari entertainment, itu misalkan nonton sinetron di Indonesia males banget, kalian suka nonton Netflix, maka dari itulah ada yang namanya Smart TV, atau kebanyakan di Indonesia itu pakai Android TV. Jadi Smart TV itu ada yang berbasis Android, ada yang berbasis punyanya Apple, yaitu namanya Apple TV. Tapi kita bahas di sini untuk yang Android TV dulu ya, karena sebenarnya ini kurang lebih sama, cuma beda yang buat aja gitu. Satu yang buat Google, yang satu yang buat Apple gitu. Nah, Android TV itu adalah TV yang mana dia bisa pakai kayak TV digital, bisa menampilkan TV-TV yang biasa kita tonton, dan juga Android TV bisa menggunakan beberapa aplikasi yang memang ada di Android TV. Misalkan di Android TV itu karena dia menjalankan operating systemnya itu berbasis operating system kurang lebih sama kayak di handphone kita, di smartphone kita, jadi aplikasinya kurang lebih sama, yaitu ada misalkan kalau kita mau nonton Netflix, kita bisa nonton Netflix, ataupun kita bisa nonton YouTube, ataupun kita bisa nonton TV biasa. Misalkan kita melalui video.com, kita bisa nonton Indosiar, SCTV, Metro TV, Trans 7, Trans TV, Kompas TV, dan lain sebagainya. Tapi
semua yang tertampil di sini itu menggunakan internet. Oke, jadi kalau TV analog dan juga TV digital itu mendapatkan sinyal dari antena TV yang kita pasang, sedangkan Android TV kalau kita ingin nonton misalkan kayak Netflix, kita nonton YouTube, kita harus konekin TV ini ke internet rumah kita. Jadi kalau kalian pingin TV yang paling lengkap, ya kalian beli Smart TV. Tapi kalau kalian nggak pernah nonton YouTube, atau jarang nonton YouTube, nonton Netflix di TV, kalian lebih suka di handphone, sebenarnya kalian beli TV biasa aja yang nggak usah ada Smart TV juga udah cukup. Nah, itu tergantung kebutuhan kalian. Kalau saya lebih suka nonton YouTube ataupun Netflix. Jadi kalau saya pengen beli TV, udah kemungkinan saya beli yang Android TV. Dan juga karena saya pasang WiFi di studio ini, di rumah ini, jadi nggak ada masalah kalau saya pakai Android TV. Nah, kalau kalian di rumah kalian gitu, kalian beli Android TV, tapi kalian nggak langganan internet kayak IndiHome atau First Media atau Biznet dan lain sebagainya, kalian juga tetap bisa pakai Android TV kalian, tapi sekali lagi kalian cuma bisa nonton lewat antena yang kalian pasang gitu. Jadi kalau Android TV bisa dapetin dari nonton via internet kayak via aplikasi video.com ataupun via channel yang didapatkan oleh antena kita. Oke? Jadi sebenarnya kalau kalian sekarang pengen beli TV, saran saya sih beli Android TV aja sih, karena udah lengkap. Kalaupun Android TV-nya nggak kalian pakai, kalian juga bisa pakai nonton siaran digital pakai antena yang kalian pasang di rumah. Tapi karena saya udah jarang banget nonton TV siaran kayak ya Kompas atau TV-TV Indonesia, karena dan saya lebih suka nonton YouTube ataupun Netflix, jadi ya otomatis saya pakainya Android TV gitu. Nah, sekarang muncul beberapa pertanyaan. Misalkan kalian punya TV dari tahun 2010 yang hanya bisa memproses sinyal analog. Apa yang harus kalian lakukan? Apakah TV-nya itu udah nggak bisa dipakai lagi? Ternyata banyak cara untuk kita masih bisa memakai TV lama kita. Sebenarnya ini adalah TV dari tahun 2010 kalau nggak salah ya. Tahun 2010, dan ini adalah TV analog. Tapi kita punya beberapa cara membuat TV analog standar ini menjadi TV digital ataupun menjadi Android TV. Nah, kalau kalian punya TV jadul yang masih pakai sinyal analog, kalian pingin jadiin TV itu jadi TV digital gitu, karena sebentar lagi kan di Indonesia siaran analog akan dihapus, kalian bisa beli alat seperti ini yang namanya itu set top box. Kalau nggak salah ya namanya set up box gitu. Kalian bisa beli alat kayak gini. Alat ini fungsinya untuk menangkap sinyal digital, ya kan, diproses di sini lalu ditampilin di TV analog kita. Jadi karena TV ini tidak bisa memproses sinyal TV digital, maka kita beli alat yang khusus untuk memproses sinyal TV digital gitu. Jadi antena TV biasa itu colok ke sini, nanti HDMI-nya itu masuk ke TV kita gitu. Jadi ini kayak pakai DVD player gitu, kurang lebih kayak DVD player gitu. Nah, itu bagaimana cara merubah TV kita menjadi TV digital. TV analog kita menjadi TV digital, TV yang bisa memproses sinyal digital. Lalu bagaimana kalau kita pingin TV jadul kita itu jadi pakai Smart TV kayak begini? Simple, kalian bisa beli alat yang bisa merubah TV jadul kalian menjadi Android TV, misalkan contoh kayak Mi TV Stick. Nah, ini adalah tampilan dari Mi TV Stick. Sebenarnya ini TV jadul tahun 2010 yang di belakangnya saya pasangin Mi TV Stick untuk merubah TV ini menjadi TV Android TV yang bisa setel YouTube, Netflix, dan juga beberapa channel-channel Indonesia. Misalkan kalau saya lagi pingin lihat berita, saya biasanya berita lewat video.com, misalkan Metro TV ataupun channel-channel yang lainnya, misalkan Kompas TV, Berita 1 atau TV One, TVRI. Biasanya saya nonton semuanya itu via internet. Jadi saya udah nggak pakai sinyal yang asalnya dari antena, dan saya semua yang tampil di TV ini sumbernya dari internet. Jadi kalau internet saya mati di rumah ini, ya saya nggak bisa nonton TV gitu, karena TV saya semuanya berasal dari internet. Oke, jadi kita simpulkan bahwa kalau kalian sekarang beli TV, udah hampir pasti itu kalian beli TV digital, dan TV digital itu bisa memproses sinyal
digital dan juga analog biasanya. Jadi udah bisa dua-duanya. Dan kalau kalian beli Android TV, itu biasanya kalian bisa nonton Netflix, YouTube, dan juga aplikasi-aplikasi yang ada di Android TV. Plus kalian juga bisa nonton TV tanpa internet kalau kalian colokin ke antena. Jadi semuanya sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalian yang mana cocok untuk kalian? Kalian yang menentukan karena kalian udah tahu perbedaan antara ketiga TV tersebut. Saya Alvin dari Solvintech. Kita ketemu lagi di video-video lainnya. Oh ya, kalau kalian masih punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Dah.